al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'al amin. Adzikru tsamin wa syarhuhu. Zikir yang ke-8 dan penjelasannya. Al-Imam Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mencantumkan di ratibnya pada zikir yang ke-8 yaitu kalimat Subhanallahi azzallah, Subhanallahi jallallah, dibaca 3 kali. Subhanallahi azzallah, Subhanallahi jallallah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, dan apa-apa yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu abadi, kekal, berbeda dengan kemuliaan makhluk. Subhanallahi jalallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, atau apa-apa nisbat yang dinisbatkan kepada Allah yang nggak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jallallah, maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala abadi, kekal, berbeda dengan keagungan makhluknya. Nah, itu maknanya tuh, biar kita tahu ya makna dari setiap zikiran-zikiran yang ada di ratib. Kalau kita tahu artinya, tahu sedikit maknanya, maka kita bakal lebih meresapi, lebih khusyuk, dan bisa juga memotivasi kita agar kita bisa mengamalkan ratib setiap hari. Makanya salah satu tujuan kita ngebahas di majelis ini satu persatu zikir ratibul atos, biar kita tahu artinya, biar kita tahu maknanya, dan kita termotivasi buat kita amalin dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bukan cuma di majelis doang, tapi di rumah masing-masing kalau bisa ya. Yang bisa sehari 2 kali bagus, yang nggak bisa sehari sekali, atau nggak bisa juga ya minimal seminggu sekali ya di majelis ini ya. Apalagi sekarang udah ada di YouTube, tinggal ngikutin. Kalau yang nggak bisa baca mungkin ya, kalau nggak bisa baca tinggal ngikutin doang. Ikutin juga nggak mau dibacain yang begitu mah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu subhanallahi azzallah, subhanallahi jalallah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi jallallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalimat ini termasuk tasbih, sebab setiap pikiran yang ada kalimat subhanallah itu disebut tasbih. Setiap pikiran yang di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah itu namanya tahlil. Setiap pikiran yang di dalamnya ada alhamdulillah itu namanya tahmid. Setiap pikiran yang di dalamnya ada kalimat Allahu Akbar itu namanya takbir. Karena di sini ada kalimat subhanallah, maka ini termasuk daripada tasbih. Dan tasbih itu banyak manfaatnya, keutamaannya, kemuliaannya, baik yang datang dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayyub kalam afdal, wahai Nabi, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan atau kalimat apa yang paling afdal? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, mastafallahu li malaikati wa li ibadihi, perkataan atau kalimat yang Allah pilihkan untuk malaikatnya dan untuk hamba-hambanya, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi, kalimat tasbih ya. Jadi kalimat yang paling afdal adalah kalimat tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala hal-hal yang nggak pantas dinisbatkan kepada Allah ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu nggak bisa kita bayangin, nggak bisa kita nalar dengan logika. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Akal kita nggak nyampe, logika kita nggak nyampe, apalagi kalau yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita pikirin Allah kayak bagaimana ya, Allah begini kali ya, Allah begitu, nggak bisa. Justru itu haram hukumnya ya, bisa jadi menyebabkan murtad. Na'udzubillahi min
dzalik. Karena bisa jadi nanti ujung-ujungnya menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Merenungilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Renungin ciptaan Allah. Lihat manusia, subhanallah. Jamaah majlis begini banyak, nggak ada yang sama mukanya ya. Coba kalau sama, ngeri kita ya. Sama semua gitu. Ya kan? Renungin ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sering perintahkan kita dalam Al-Qur'an itu untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Sering kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi. Biar kita makin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha menciptakan. Jadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat merenungi ciptaan Allah. Tapi untuk zat Allah Subhanahu wa taala nggak boleh kita renungi. Nggak boleh kita pikirin, nggak boleh kita bayangin. Ya, nggak boleh. Karena apa yang kita pikirin, apa yang kita bayangin tentang Allah Subhanahu wa taala pasti berbeda dengan apa yang kita pikirin, apa yang kita bayangin, pasti berbeda. Mau zatnya ataupun sifatnya. Sifatnya cuma wajib kita ketahui. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Tapi pendengaran Allah kayak bagaimana ya? Allah maha berbicara Allah kayak gimana ya? Enggak perlu kita pikirin bagaimana. Cuma wajib kita yakini ya. Sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala minimal 20 sifat. Minimal 20 sifat. Nah, kenapa kok 20 sifat doang? Padahal sifat Allah Subhanahu wa taala banyak. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, kata beliau, karena dengan 20 sifat ini kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan minimal. Dengan minimal tuh 20 sifat. Kalau kita tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sifat Allah Subhanahu wa taala banyak. Karena ada orang-orang di luar Islam yang mereka juga meyakini tentang Tuhan. Mereka yakin adanya Tuhan, tapi keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan kita. Kalau kita tahu ternyata Allah itu punya sifat 20 ini. Wujud, bidam, bako, dan seterusnya. Karena ada orang-orang di luar Islam, mereka yakin adanya Tuhan. Tapi mereka yakin Tuhan itu bisa punya anak. Tuhan itu bisa punya orang tua, punya ayah, punya ibu, ya. Atau Tuhan itu berbilang, ya. Ada Tuhan bagian ini, ada Tuhan bagian itu, ada Tuhan bagian ini. Wah. Beda jadinya pemahaman tentang Tuhannya. Kalau kita tahu sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka akan menepis tentang keyakinan-keyakinan itu ya. Makanya minimal kita tahu sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti terus kita ngebatasin sifat Allah, bukan. Karena dengan 20 sifat itu kita bisa kenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meyakini tentang ketuhanan beda dengan orang-orang di luar Islam. Yang mereka juga ada sebagian yang meyakini adanya Tuhan, tapi beda keyakinannya. Makanya kita wajib tuh tahu tentang sifat 20, minimal 20 sifat, wujud, idam, bako, dan seterusnya ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita pikirin, apa yang kita bayangin, baik zatnya Allah Subhanahu wa taala maupun sifatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau kita sering baca-baca tasbih kayak begini, kita makin yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ngamalin rotib, insya Allah keimanan kita bakal bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manfaat, fadilah, keutamaan yang begitu banyak yang nanti bakal dijelasin. Sebab setelah ini dzikiran ke-9, dzikiran ke-10 masih tentang tasbih ya. Nanti keutamaannya bacaan tasbih bagaimana, Allah bakal berikan kita keuntungan bukan cuma nanti di akhirat tapi juga di dunia dengan keuntungan-keuntungan yang begitu banyak. Cuman kita mengucap tasbih ya, cuman kita mengucap subhanallah ya, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala maha karim, Allah Subhanahu wa taala maha dermawan. Cuman ngucapin satu ucapan Allah balasnya dengan berbagai macam kebaikan ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita mendawamkan Ratibul Athos bukan hanya di majlis tapi di rumah kita masing-masing insya Allah. Amin ya rabbal alamin.